Jangan kita buat spekulasi di media sosial, seolah-olah kita ini dibully sama orang Malaysia. Nah, padahal kamu yang nggak ngerti konsepnya. Kalian ketika paham isi dari perbedaan pendapat itu apa, kalian tak terima sebuah fakta itu ketika kalian dengar, ya. Saya mau bangga sama siapapun, saya mau bangga di pekerjaan ataupun di Malaysia, ya sah-sah sajalah. Kenapa? Kalaupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngeresan sebuah video babu-babu dari Indonesia yang bekerja di Malaysia menyekolahkan ataupun membuat koyak netizen Konoha, geng. Kenapa? Iya, geng. Netizen Konoha ini tidak terima bila orang Indonesia ataupun pekerja Indonesia membuat konten tentang fakta tentang negara Malaysia, geng. Kayak gitu, mereka tuh seakan menolak fakta dan mereka itu seakan-akan menutup fakta, menutup mata kayak itu, meskipun itu adalah fakta dan real kayak gitu ya, geng ya. Mereka itu taunya cuma di media sosial, terus menonton konten-konten hoax dan konten-konten kebencian. Makanya seperti itulah bila kita orang Indonesia ya, geng ya, bila kita orang Indonesia membuat konten tentang negara Malaysia, tentang apa tentang Malaysia, itu kita akan dicap seperti babulah dan lain sebagainya, pengkhianat lah dan lain sebagainya, banyak, geng, kayak gitu ya, geng ya. Tapi orang-orang yang cerdas dan yang akalnya yang sehat, mereka akan selalu mengajarkan para netizen-netizen daripada Konoha ini, geng, biar mereka itu paham kayak itu dan biar mereka itu jelas tahu fakta yang sesungguhnya kayak gitu ya, geng ya. Oke, geng, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa? Jom kita simak bersama-sama. Tapi sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda, silahkan komen ke bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go! Ada satu pertanyaan masuk di DM saya. Ya. Katanya kalau memang kita ini harus ikut secara resmi, kenapa pula itu kerajaan Malaysia mengadakan permit pemutihan? Maksudnya RTK baru-baru ini ya. Oke, sekarang saya mau kasih pencerahan ya di sini ya. Tapi jangan sentak pula nanti maki-maki saya dalam DM. Jadi macam ini. Permit RTK atau permit pemutihan itu bukan cuma ada tahun ini saja. Tahun-tahun yang lepas pun ada. Daripada kepemimpinan Tun Mahathir Mohamad pun sudah ada pemutihan. Itu adalah cara kerajaan Malaysia menanggulangi pekerja-pekerja ilegal, ya. Dan membagi peluang kepada majikan untuk mendaftarkan pekerja di orang. Jadi kalau kamu kerja dengan satu majikan, kemudian majikan ini tidak mempertanggungjawabkan permit kamu, ya, ketika adanya pemutihan, kamu baik berhenti cari majikan lain yang mau nanggung kamu. Lepas itu aku berapa kali buat kena tipu terus, kamu tidak pernah rasa ada di tempat saya. Itu pertanyaan kamu kan? Oke, sekarang kayak gini. Kerajaan Malaysia kasih peluang untuk majikan, untuk orang Malaysia. Kenapa kamu kena tipu? Saya tahu kuncinya kenapa kamu kena tipu. Karena kamu berhadapan langsung dengan agen. Ketika kita ini tidak berdokumen lengkap, kita bagi duit dengan orang ya untuk buat permit. Mengatasnamakan agen. Kita bagi dia duit. Sedangkan kita tak ada apa-apa dan tak ada orang yang backup kita. Majikan itu tak ada. Terus agen itu yang ambil duit kamu lari. Dia senang lari dan senang tidak boleh tuntut apa-apa kalau sudah macam ini. Makanya kerajaan cakap majikan
yang harus pergi buat sendiri tanpa melalui agen-agen mana-mana. Nah, tapi kalau kamu masih memandai-mandai cari jalan sendiri, ya habis duitnya. Ya, habis duitnya, kasih aja ke agen-agen terus lari. Sekarang kamu mau minta pertanggungjawaban sama siapa? Saya bagi satu cadangan, ya. Sekarang kamu tidak akan boleh buat apa-apa karena artikel sudah lewat, ya. Yang kena tipu itu memang sudah nasib lah ya. Saya doakan aja dapat lagi yang terbaik. Cuman masalahnya, jangan kita buat spekulasi di media sosial seolah-olah kita ini dibully sama orang Malaysia. Nah, padahal kamu yang nggak ngerti konsepnya. Nah, terus ketika ada orang menasehati kamu yang berusaha maki-maki orang. Betul. Jangan bandel, boleh nggak sih? Lain kali urusan dengan government Malaysia itu kamu harus ada orang yang backup, yaitu siapa? Orang Malaysia. Nggak bisa kamu pinter-pinter sendiri, itu nggak bisa. Harus ada orang yang backup kamu. Majikan. Saya rasa kalau dengan sesama orang Malaysia dia tidak akan berani menipu. Paham ya? Nah, makanya jangan bagi peluang penipu-penipu ini. Kasih kaya penipu-penipu ini. Mereka bekerja menggunakan otak, kita bekerja menggunakan tenaga. Pikirlah sendiri. Betul tak? Sebenarnya di Indonesia tak ada kelas. Kelas rendahan ke, kelas tinggi ke, kelas kaya ke, kelas kelas ningrat ke, tak ada sebenarnya. Tak ada kelas-kelas. Orang-orang yang buat statement seperti itu hanya meraup keuntungan untuk dirinya sendiri. Ya. Jadi kita sebagai netizen kita harus pandai. Bila lihat konten itu negatif, kita jangan stay di situ. Ketika kita type komen pun dia akan play the video itu sampai mendapatkan banyak view. Kita komentar dan berbalas komentar. Kemudian akun dia akan naik dan akan berkembanglah yang negatif nih di masyarakat. Manusia tak ada yang rendah. Tapi ada ekonomi di bawah. Kita panggil ekonomi di bawah rata-rata. Yang ekonomi di bawah rata-rata ini, memang kita tak ada sekolah tinggi. Pergi university tak ada. Kalau kita sekolah tinggi, pergi university tak akan jadi TKW, pergi ke negara orang. Pastinya kita juga jadi bos. Betul tak? Kita jangan melihat daripada status sosialnya. Ya, kenapa sih orang datang ke sini banyak orang yang susah diatur? Itu sebab mereka tak masuk ke pelatihan. Mereka tak masuk daripada jalur pemerintah yang sudah disediakan. Kalau nak tahu, tempat penyaluran TKI itu, dia ada pendidikan, belajar bahasa, belajar cara-cara kerja di negara orang, belajar budaya-budaya negara orang. Itu dikasih tahu. Tapi kalau orang yang lalu belakang ini yang tak ada masuk ke PT, ikutin pendidikan, ikutin training, ini akan jadi seperti inilah, masuk. Suka-suka dia aja macam negara dia sendiri. Macam itulah. Dia tak tahu apa undang-undang di negara orang. Betul tak? Untuk orang-orang yang buat spekulasi seperti ini, entah itu datangnya dari orang Indonesia sendiri atau itu datangnya dari orang Malaysia, kalian harus pandai-pandai skip video-video yang negatif ini. Nah, kalau kalian masih sayang dengan generasi penerus kalian. Itu saja kuncinya. Kalian ini paham tak? Paham tak suatu perbedaan pendapat itu normal-normal aja? Ya. Kalian bilang, bang, gak usah buat video apa, kalian gak usah sok bangga-banggain negara orang lain, sok jadi TKI aja, ya, gak usah sok gini. Semua orang tuh berbeda pendapat, bang. Nah, Anda sendiri tuh paham kalau semua orang itu berbeda pendapat, ya. Marah sekali aku nih ya. Semua orang tuh berbeda pendapat itu fakta, normal. Tapi kalian ketika paham isi dari perbedaan pendapat itu apa, kalian tak terima sebuah fakta itu ketika kalian dengar, ya. Saya mau bangga sama siapapun, saya mau bangga di pekerjaan ataupun di Malaysia, ya sah-sah sajalah. Kenapa? Kalaupun saya bangga di Malaysia, ya saya kerja di sini, saya punya pencapaian saya banggakan, gitu loh. Kalaupun saya kerja di Australia, ya saya banggakan di Australia lah. Karena saya di Malaysia, ya saya di Malaysia lah, ya. Gak usah bilang pengkhianat lah, penjilat lah, ya. Kita ini kalau masalah rezeki, masalah kerja, masalah pribadi bro, negara nggak akan tolong, ya. Negara yang gitu-gitu aja lah, ya.
Aku nggak ngomongin negara manapun, sama aja di mana-mana negara ya. Masalah rezeki, masalah uang itu diri kita sendiri yang usaha, ya. Makanya kita sampai ke luar negeri jadi TKI, jadi anak rantau. Kalau kalian tuh paham, sebuah pendapat itu ada yang berbeda-beda, semua orang itu berbeda-beda. Tapi kenapa kalian itu tak terima sebuah fakta, sebuah perbedaan itu gitu loh? Heran saya. Anda paham isi daripada perbedaan, tetapi tak terima fakta dari isi tersebut. Why? Ya, saya mau bilang, oh saya bangga di Malaysia, kerja di sini ini. Ya udah, bangga saya lah. Ya, itu pendapat saya, sah-sah saja kan. Ya, pendapat orang lain berbeda-beda. Kalau Anda terima pendapat orang lain, ini pendapat saya. Saya ini itu di Malaysia kah atau di mana, ya itu pendapat saya. Kalau kalian tak terima, ya udah diam aja. Ya. Oke, gitu aja lah. Masa lah sudah netizen daripada Konoha ya, geng ya. Iya, bener juga kata abangnya, geng ya. Kita tuh beda pendapat kayak gitu, tapi mengartikannya tuh sangat susah kepada netizen daripada Konoha ini kayak gitu, geng ya. Ya dibuat koyak lah bang. Ya sampai abangnya juga geram ya. Dibilang penjilat, dibilang pengkhianat, dibilang lain semacamnya lah kayak gitu ya. Padahal kita itu lagi bersyukur kan, lagi berterima kasih kayak gitu ya, karena bekerja di Malaysia. Kenapa berterima kasih? Karena kepada negara Malaysia ataupun kepada orang-orang Malaysia kayak gitu ya. Ya karena kita tuh numpang mencari makan di tanah orang, di negara orang. Ya kalau kita, kata abangnya, kalau di Australia, di Jepang, dimanapun, kita tetap berterima kasih kayak gitu loh. Kita tetap kayak gitu, apa namanya, berterima kasih kepada negara. Semuanya ikinya bekerja di Brunei, ya akan berterima kasih kepada negara Brunei karena mereka itu adalah memberi pekerjaan dan memberi ikinya juga memberi nafkah kepada keluarga iki kayak gitu. Jadi berterima kasih, ucapkan rasa syukur kayak gitu loh. Nah, berbeda dengan netizen kita ya, geng ya. Kalau kita ngomongin tentang negara Malaysia, ginilah, gitulah, majulah, wah baguslah, kita harus mencontoh, nggak mau gitu loh. Nah, inilah netizen-netizen kita itu udah termakan konten-konten kebencian ataupun konten-konten yang menggiring opini untuk membenci negara Malaysia. Itu ya, geng ya. Marilah kita sadar sedikit, kita saling menolong dan saling berpikir, bertukar pendapat. Wah, yang bagus kita ambil, yang jelek kita buang. Sesimpel itu kok. Tapi apalah daya ya, netizen daripada Konoha ikinya di bawah rata-rata. Mohon maaf ikinya bilang di sini, ya itulah fakta sebenarnya. Kalau kalian bisa mencerna apa yang dimasukkan para konten-konten yang berada di Malaysia ya, mungkin kalian akan paham kayak gitu ya, geng ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Mungkin video ini bermanfaat buat kalian ataupun tidak bermanfaat, terpulang kalian saja. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di next video. Bye bye.